Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Kali ini dalam perkuliahan Kapita Selekta 2 untuk Prodi Teknik Multimedia Digital sesuai dengan silabus ya dan rencana pembelajarannya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas pekerjaan-pekerjaan yang ada di bidang multimedia atau juga di bidang kreatif industri. Nah, oleh karena itu mungkin Anda yang mahasiswa semester akhir ini perlu juga tahu ya, walaupun Anda mungkin ada yang sudah magang atau PKL ya, tapi itu baru sebagian. Mungkin ada ide lain untuk setelah lulus untuk mencoba bidang yang lain daripada yang magang, atau mungkin melanjutkan atau berwirausaha ya mungkin ya, bisa juga, atau melanjutkan studinya. Oke, untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja ke materi di slide berikutnya. Ya, baik, mungkin bisa langsung dilihat di sini ya. Ini hanya contoh-contoh aja, tentunya kita tidak akan membahas semua karena perkembangannya yang cukup cepat dan ya banyak sekali, tapi coba kita bahas beberapa hal yang menjadi pekerjaan yang terkait dengan multimedia dan industri kreatif yang banyak gitu ya. Mungkin kedepannya juga ada bidang atau profesi-profesi baru yang dengan revolusi industri 4.0 itu menciptakan peluang-peluang baru ya. Contohnya YouTuber itu mungkin 20 tahun yang lalu bukan sebuah profesi ya, tapi sekarang ada yang beralih dari bekerja di kantor, resign hanya untuk jadi YouTuber. Nah, di sini mungkin ada contohnya UX UI designer, graphic designer ya, sosial media spesialis, sekarang sosmed begitu booming ya, animator. Nah, jadi apakah 4 itu? Tentu tidak. Tentu ada profesi-profesi lain yang mungkin saya contohkan di slide berikutnya ya. UI designer ini unik ya, karena ini prodi atau yang jurusan yang untuk menjadi UI designer sebenarnya secara khusus nggak ada, betul kan? Anda mungkin ada mata kuliahnya ya, di prodi lain seperti TI juga ada ya, tetapi tidak ada prodi khusus. Makanya di dalam industrinya seorang UX atau dan UI, sebenarnya ini beda ya, UX dan UI ya, itu bermacam-macam. Ada yang dari IT, ada yang dari DKV, ada yang multimedia, ada yang psikologi ya. Jadi ini peluang terbuka ya. Graphic designer tentu banyak juga ya sekarang, atau desain grafis yang nanti akan bergeser sedikit ke motion grafis ya, motion grapher ya, sosial media animator ya, animator itu kurang lebih seperti itu. Nah, apalagi kira-kira yang lain? Ada yang belum ada? Pasti nggak mungkin 4, cuma 4 ini ya. Oke, yang lain coba kita lihat di slide berikutnya ya. Ya, contoh bidang yang lainnya atau job-job lain seperti videographer ya. Sebenarnya ada lagi audio engineer ya, game developer. Ini game developer itu sebenarnya banyak yang nggak hanya game programming ya. Jadi ada yang ngurusin modelnya, asetnya, itu game artist namanya. Kemudian ya tentu game programmer ya. Kadang-kadang game developer itu diasosiasikan dengan game programmer ya. Game designer ya, game designer, karena untuk mendesain alur cerita arah game itu ada orang khusus biasanya, yang kadang-kadang kalau programmer saja tidak cukup gitu kan, karena dia butuh suatu imajinasi, suatu konsep yang bagus, belum lagi untuk ngurusin productionnya, yaitu game production ya. Belum lagi pendukungnya seperti audio dan lain-lain. Nah, ini penting juga ya, bahwa industri game sekarang sedang berkembang pesat dan revenue-nya juga bisa melebihi industri animasi yang dulu
mungkin dianggapnya sudah tinggi ya. Ada lagi sekarang ya metaverse. Dengan metaverse itu virtual reality jadi semakin diperlukan ya. Ya, kedepannya mungkin Anda bisa lihat NFT ya. Dan satu lagi yang sebenarnya orang melupakan ya, artinya melupakan itu, itu ternyata sekarang banyak, yaitu instructional designer. Jadi berbagai macam produk-produk e-learning itu tidak hanya untuk pembelajaran sekolah kampus ya, tapi untuk perusahaan juga ada yang modelnya e-learning untuk pelatihan karyawan mereka ya. Itu perlu didesain sebuah media pembelajaran ya yang interaktif sehingga ini lebih efisien sebenarnya ya. Misalkan buat e-learningnya sehingga beberapa puluh karyawan, terutama yang perusahaan yang banyak karyawannya, tidak perlu mengadakan kegiatan pelatihan secara offline secara khusus ya. Mungkin di situ lumayan besar biayanya ya. Contohnya misalkan kalau ngadain pelatihan 20 orang aja, apa yang kepikiran? Apa kira-kira? Ya, ruangan harus disediakan. Kalau dari luar daerah harus akomodasi penginapannya untuk karyawannya. Dan paling pokok ya pasti pesertanya lapar kan, dan itu harus diberi makan ya kan. Jadi seperti itu ya. Nah, tetapi dengan model-model interaktif, media e-learning dan segala macam itu lebih pengefisien. Mungkin ini perlu biaya ya, tetapi kan biaya ini bisa untuk lebih efisien karena nanti bisa disebar ke semua karyawannya gitu kan. Jadi mungkin lebih murah dibandingkan harus membiayai sewa ruangan, makan dan segala macam ya. Nah, mungkin bisa dilihat ya di situ ya, UX UI designer ini memang dua ya, beda ya sebenarnya. Dulu memang suka disatuin sebenarnya biar lebih irit gitu ya. Orang yang UI harus bisa UI juga, tapi sekarang udah spesialis nih UX yang UI ya. Dimana UI ya bukan UI nih ya. UI singkatannya user interface ya, jadi user interface designer, dimana ini adalah tampilan produk yang ingin kita perlihatkan secara visual ya, baik itu estetiknya kemudian interaktivitasnya ya. Di sini ada elemen penting dalam UI berupa tombol, layout, icon ya, kemudian tipografi dan warna tentunya ya. Seorang UI designer ya nantinya akan berhubungan dengan misalkan situs web, aplikasi baik desktop maupun mobile ya, dan produk-produk lainnya seperti produk-produk digital ya. Kita nggak bisa bahas atau batasi mobile dan desktop saja karena nanti perkembangannya lebih luas. Nah, sementara ya UX ya, user experience ya, ini lebih berfokus dalam membangun interaksi antara perusahaan, dalam hal ini antara produk digitalnya yaitu ya dalam konteks ini perusahaan yang punya produk digitalnya ya, aplikasi tadi, entah itu aplikasi termasuk game juga, dengan penggunanya sehingga terkesan mudah, nyaman dan menyenangkan ya untuk. Nah, seorang UX designer di sini berperan penting ya pada proses pembuatan produk hingga mampu mendapatkan pengalaman kemudahan dari pengguna. Nah, peluang-peluang karir ya sebagai UI dan UX designer saat ini terbuka lebar ya, dan mempunyai prospek yang penting dalam memenuhi persyaratan utama dari sebuah aplikasi atau produk digital, yaitu memenuhi kemudahan dan kepuasan daripada pengguna dalam menggunakan suatu produk sehingga membentuk reputasi bisnis yang baik. Nah, hal ini tentunya akan menyebabkan
UX dan UI designer ini banyak dibutuhkan di semua instansi atau perusahaan ya, karena gini, itu yang jadi faktor tertentu menentu kesuksesan kan. Mungkin codingan segala macam sudah standar sekarang ya, tapi feel dari seorang itu seperti apa. Nah, ini seorang UX dan UI yang akan berperan di sini. Nah ya, nanti apa aja sih yang kalau kita mau pekerjaan sebagai UX UI designer itu apa aja nih kerjaannya, di samping tadi fungsi-fungsinya, seorang peran tanggung jawabnya seperti apa ya. Mau tahu kan tentunya Anda ya, kita akan lihat di slide berikutnya tentunya ya. Seorang UI dan UI designer punya peran dan tanggung jawab. Yang pertama adalah bagaimana seorang UX, ini UX ya, untuk UX mengumpulkan data klien ya, apakah itu dari budgetnya berapa, tipe bisnis yang dijalanin apa, tipe usernya seperti apa, kompetitornya seperti apa. Loh kok sampai sejauh itu? Ya justru itu gitu kan, karena dalam sebuah aplikasi itu kita harus tahu target audiensnya, target pasarnya. Jadi tidak sekedar membuat ya aplikasi yang keren, kayaknya keren menurut siapa gitu ya. Nah, udah melakukan riset dan analisis untuk mendesain produk sesuai dengan data dan keinginan klien. Tentu ini pakai riset, survei market. Kemudian melakukan visualisasi sesuai dengan hasil riset dan kebutuhan dari klien menjadi produk. Nah, ini sudah mulai nih UI desainernya. Jadi dari situ baru kita melakukan namanya design interaction setiap elemen icon, entah itu iconnya, tombolnya, layoutnya, fontnya juga tipe font seperti apa, sehingga memudahkan user. Dari situ secara visual kita mendesain berarti antar mukanya, interface-nya sesuai dengan keseragaman. Karena kan kalau rubah-rubah gitu ya, halaman 1 gini modelnya, style halaman 2-nya beda lagi ya, itu akan menyulitkan sebenarnya, akan memusingkan untuk user ya. Jadi perlu keseragaman yang baik dari sisi layout, karena biar nggak capek gitu kan ngelihatnya ya. Jenis huruf ya, font ini ya artinya udah konsisten gitu ya. Mungkin ada beberapa buat variasi 2 gitu ya, nggak hanya 1 font, 2 bisa, 3 malah, 4 gimana Pak? Kebanyakan kalau 4 menurut saya ya. Jadi mungkin 3 pun sebenarnya harus perlu dipikirkan lagi pengaturan fontnya yang seperti apa ya. 1, 2, 3 lah ya, seperti itu. Kemudian baru membuat aplikasi dengan memanfaatkan gimana wireframe-nya, prototyping-nya, flow diagramnya ya, serta melakukan testing sehingga nanti si produk itu akan benar-benar diterima oleh si user dengan baik. Jadi kalau ada UAT-nya ya, nanti UAT-nya akan bernilai menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk jadi UX UI designer, kira-kira tool apa yang harus Anda kuasai? Mau tahu? Ya, kita lanjutkan di slide berikutnya. Ya, nanti dulu sebelum tool-toolnya, kira-kira itu kan tool sebagai alat bantu kita, tapi skill apa sih yang sebenarnya yang harus kita punyai untuk menjadi seorang UX UI designer ya. Nah, mungkin bisa dilihat di situ ya, skill yang dibutuhkan, bagaimana kita bisa mempunyai skill problem definisi skill. Jadi menentukan mana akar permasalahannya. Jadi jangan kebalik, itu masalah tapi bukan akar masalah gitu kan kadang-kadang. Nah, tentu Anda dalam semester akhir ini juga dilatih seperti ini, yaitu dengan mulai dari proposal skripsi ya, latar belakang masalah, mana nanti solusinya seperti apa. Nah, itu sebenarnya membantu Anda untuk menumbuhkan skill ini ya. Karena nggak bisa skill ini secara teori dipelajari. Cara menyelesaikan masalah adalah ini semua juga bisa ya. Nah,
Jadi problem definisi skill, kemudian riset skill, bagaimana meneliti itu juga punya harus pakai skill tersendiri ya. Kemudian problem solving, nah dari ada permasalahan itu benar nggak problem solvingnya nyambung nggak, jangan-jangan problem solve masalahnya kemana, problem solvingnya apa gitu, nggak nyambung. Kemudian cara berpikir analytical thinking, analisis, jadi menganalisa, membreakdown segala macam. Kemudian ada lagi, ini kan yang logikal ya, analytical thinking, harus juga bisa creative thinking. Jadi di samping analytical thinking, otak kiri, juga otak kanannya jalan, creative thinking. Kemudian copywriting, tentu sebagai seorang UX writer ini terlebih ya. Jadi bagaimana kata-kata penulisan yang gampang dicerna, yang gampang diingat, mungkin ada jargon-jargon tertentu ya, seperti itu. Nah, setelah Anda tahu skill apa yang dibutuhkan, baru kita kira-kira tool apa yang akan membantu kita sebagai UI designer. Nah, baru di slide selanjutnya ya. Nah, Anda lihat di atas ya, tentunya ada beberapa yang mungkin Anda pernah pakai ya, icon-icon itu ya. Ya, itu tool-tool yang digunakan oleh seorang UX dan UI designer ya, baik seorang UX-nya aja atau UI designer ya. Mungkin dulu ada sebenarnya mungkin tidak semua tercantum di sini ya, contohnya Balsamiq kayak gitu dulu ya, kemudian Marvel F ya, contohnya seperti itu. Tapi yang lagi tren memang sekarang Figma ya, Figma atau Sketch juga bisa ya, yang iOS gitu kan. Keluarganya Adobe juga nggak kalah ya, ada Adobe XD, dan satu lagi itu sebenarnya Canva ya. Loh, Canva bisa Pak? Canva kan iya, ada beberapa yang buat wireframing dan segala macam. Jadi walaupun template itu lumayan lah untuk membantu yang sederhana, yang belum kompleks ya. Ada Hotjar, ada Whimsical. Jadi kira-kira itu Pak semua yang harus dikuasai. Ya nggak semua sih. Nanti mungkin kalau bisa Figma ya tidak bisa, atau tidak pakai Adobe XD pun nggak apa-apa gitu, atau kebalikannya, wah saya belum bisa Figma tapi saya biasanya pakai Adobe XD, ya itu sama aja. Jadi ada beberapa mungkin tergantung juga nanti Anda bekerja di perusahaannya seperti apa, dan di perusahaan itu pakainya apa kan. Misalkan Anda pakai Adobe XD, ternyata perusahaan itu udah familiarnya dengan semua karyawannya, bukan semua karyawan yang mau tim UX UI-nya Figma, ya mau nggak mau Anda beradaptasi kan, nggak mungkin semua karyawannya beradaptasi dengan Anda yang harus beradaptasi dengan lingkungan perusahaan itu ya. Nah, jadi itu kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kira-kira itu gambaran kalau Anda mau jadi seorang UI designer. Tertarik kan Anda dengan proses ini? Gajinya lumayan gede lah ya. Oke lah, sebelum Anda ini saya akan bahas pekerjaan-pekerjaan lainnya ya. Oke, di slide berikutnya ya. Profil atau pekerjaan lain adalah seorang graphic designer. Jadi graphic designer mungkin udah lebih lama, atau profesi ini lebih lama dibandingkan UX UI tadi ya. Kalau UX UI kan istilahnya baru era berapa, tahun 2000 ke sini ya kan ya, dari 90-an sejak ada komputer. Tapi graphic designer sebelum ada komputer pun sudah ada ya di dunia percetakan, tapi sekarang lebih luas lagi. Makanya graphic designer grafis ya, istilah lainnya sekarang berkembang jadi desain komunikasi visual ya. Nah, graphic designer ya punya peran penting dalam membuat ilustrasi, typografi, fotografi, termasuk pengembangannya sekarang motion grafis ya, untuk suatu media untuk bisa menginterpretasikan pesan, ide, gagasan ya, informasi melalui media visual ya. Ada di situ ada gambarnya, ada tulisan teksnya, ada grafik ataupun ada animasi, untuk
kepentingan desain produk maupun kepentingan komersial ya, walaupun sebenarnya ada juga kepentingan sosial seperti iklan layanan masyarakat. Nah, tentu peluang karir sebagai graphic designer sangat luas dan mempunyai prospek yang menjanjikan. Nah, banyak perusahaan di berbagai bidang, nggak hanya pers atau iklan aja ya, telekomunikasi, perusahaan telekomunikasi, fashion, kalau periklanan tentunya itu pasti ya, tekstil, otomotif, hampir semua lah ya, tidak bisa lepas dengan seorang graphic designer. Nah, contohnya paling gampang, Anda mau bikin logo perusahaan nih, mau bikin ya, usaha kan logonya harus ada nih biasanya. Kalau untuk nge-branding kan kalau nggak ada logo gimana ya kan. Kemudian rancangan model produknya, desain kemasan gitu ya, sebenarnya menarik kan. Nah, kemudian poster, materi untuk posternya, promosi gimana, dan sebenarnya banyak lagi, stationery-nya atau kop suratnya dan segala macamnya tadi. Nah, selain graphic designer ya, Anda juga bisa dari basic graphic designer ini menjadi berkembang ya. Misalnya jadi creative director, jadi komik ya, membuat komik karena kan ilustrasi ya, UX UI yang tadi sudah saya sampaikan, atau product developer, karena di sini tuh sebenarnya cikal bakalnya banyak pengembangannya kemana-mana ya. Jadi seorang graphic designer itu usaha kemasan, konsep artis, animator malah ya nanti, karena kan nanti tinggal digerakin aset-asetnya. Sudah ini yang merupakan basic ya, proses basic, tapi bisa berkembang kemana-mana gitu ya. Nah, ini memang jadi Anda pun sebenarnya kan di mata kuliahnya sudah dilengkapi dengan mata kuliah ini ya. Jadi nggak hanya anak teknik grafika dari perbitan aja untuk graphic designer ya. Guru-guru aja sekarang sudah dilatih untuk jadi graphic designer gitu, tentu untuk yang hal sederhana ya. Nah, seperti tadi mungkin kira-kira untuk menjadi atau seorang graphic designer tuh apa sih perannya dalam sebuah tim, dalam sebuah perusahaan, dan tanggung jawab seperti apa. Nah, tentu kan ini perlu diketahui ya. Nah, untuk ketahuinya gimana? Ya, langsung kita simak di slide saya berikutnya. Ya, seorang grafis graphic designer ya, atau desain grafis ya. Desainer grafis ini punya peran dan tanggung jawab. Pertama ya, tentunya kalau melihat dari sini Anda akan sedikit banyak sekali ya. Karena yang di bayangan masyarakat awam tuh desainer grafis udah bisa Photoshop, udah bisa Illustrator, selesai gitu ya. Itu salah justru ya. Itu hanya tools ya. Jadi kadang-kadang juga banyak salah persepsi ketika kita mengajarkan materi pelatihan desain grafis yang sebenarnya secara lebih luas gitu. Pak, atau ini kapan saya nggak belajar Photoshopnya gitu, belajar Illustrator atau Corel. Nah, itu kadang-kadang salah. Jadi desain grafis tidak sekedar bisa Photoshop dan Illustrator atau Corel ya, tapi lebih dari itu. Itu hanya tools ya. Sekarang apalagi tools, istilahnya kalau dengan simple, dengan sudah dipenuhi dengan Canva ya sudah pakai Canva gitu kan. Tapi kalau di Canva nggak ada template ya itu harus baru Anda buat secara pakai Illustrator atau Corel. Nah, jadi peran tanggung jawab si graphic designer itu adalah pertama menyiapkan konsep dan melakukan riset untuk segala informasi yang akan diubah dalam bentuk visual. Loh, ternyata nggak hanya bikin coret-coret ngedesain aja. Iya, justru di sini kita harus bisa melihat brief ya, desain briefnya sebenarnya, konsepnya seperti apa, melakukan riset ya. Tadi target audienya ini siapa, ini buat apa, kegunaan acaranya buat apa, ini mesti tahu. Jadi tidak sekedar ya sudahlah saya udah bisa kok di Photoshop kayak gitu, caranya bisa. Nah, itu tidak cukup, itu yang salah kadang. Setelah itu baru membuat ilustrasi atau gambar yang mengidentifikasi pesan dari sebuah produk untuk ditayangkan di berbagai macam media. Jadi kita mesti tahu nih nanti mau ditaruh di mana,
medianya apa ya, apakah cetak, apa cukup di media digital ya, di share di Facebook atau di share di sosmed. Nah itu perlu. Nanti mungkin setelah ini saya akan masuk ke bidang baru, yaitu sosial media spesialis ya. Nanti butuh banyak nih orang-orang teknik multimedia nih ya. Kemudian dari situ baru membentuk grafisnya seperti ilustrasi produk, logo, ataupun desain website. Nah, seorang graphic designer juga perlu berpikir kreatif ya, melakukan riset dan mengikuti perkembangan zaman agar hasil desainnya sesuai dengan tren saat ini. Karena kan wah itu style-style lama, kecuali memang mau ditemakan style lama ya, gaya-gaya retro gitu ya, style retro. Nah kurang lebih seperti itu. Nah sekarang untuk sebagai seorang desainer grafis tentu harus ada yang namanya skill ya. Skill apa? Ini baru skill, tadinya harus bisa apa? Oh pastinya baru bisa Photoshop. Enggak cukup, maksudnya enggak cukup dengan bisa Photoshop, Illustrator tuh. Nah makanya apa sih skill yang dibutuhkan? Ya tentu Anda pengen tahu kan. Nah makanya lanjut ke slide berikutnya. Nah seorang graphic designer perlu skill, keterampilan ya. Apa yang dibutuhkan? Ternyata yang Photoshop, Illustrator itu cuma salah satu saja ya, yaitu di situ graphic design skill ya. Pertama tadi tentu harus mempunyai critical thinking skill, cara berpikir secara kritis seperti apa ininya. Kemudian communication skill. Kenapa perlu komunikasi skill? Ya, Anda seorang desain grafis tentu tidak akan lepas dari seorang pihak klien. Bagaimana berdiskusi, bagaimana komunikasikan ide yang Anda dapat dari dia ya. Kemudian dikembalikan lagi atau didiskusikan lagi, disampaikan, Pak saya mau gini, Bu saya konsepnya kalau Bapak Ibu maunya kayak gitu, kayak kemarin saya seperti ini, kayak gini, bagaimana? Nah itu perlu juga. Jangan-jangan karena kurang dari komunikasi skill Anda, malah si klien Anda malah nggak ngerti gitu ya, terlalu. Dan harus punya skill untuk problem solving. Oh kayak gini loh, ternyata penyelesaian masalahnya secara visual kayak gini, ininya dibelain warnanya, terus tipografinya jangan terlalu artistik banget, susah orang lihatnya. Nah gitu ya. Terus tentunya Anda harus punya kemampuan kreativitas yang tinggi dalam desain ya. Nah baru kemudian graphic design skill yang namanya tadi Corel Draw, Illustrator, After Effects ya, semua itu baru satu bagian. Jadi nggak cukup dengan bisa Adobe Illustrator, Photoshop Anda mengklaim gue paling jago, saya paling jago desain grafik yang paling top gitu ya. Ya ini hanya baru salah satu. Jadi kemampuan yang lain di situ ada 4 kemampuan lain yang perlu dikuasai ya kan. Nah tentu dari situ baru mainan tool. Jadi tool apa saja sudah ketebak sih sebenarnya dari situ ya, sudah ada. Tapi oke, biar ini kita lihat juga di slide terkait dengan tool yang digunakan. Ya ini mungkin bisa dilihat ya, tool-toolnya Anda nggak aneh lah ya. Ada Photoshop pastinya, ada Adobe Illustrator, ada InDesign, Inkscape, Gim, After Effects gitu ya. Mungkin ada yang mau ke arah motion grafis gitu ya. Basicnya desain grafis gitu ya, tapi berkembang jadi motion grafis ya. Yang pada intinya memang harus Anda kuasai, yaitu aplikasi desain yang berbasis vektor dan aplikasi desain yang berbasis bitmap atau raster ya. Jadi di sini memang perlu juga Anda paling enggak 2 ya, paling tidak ya. Walaupun sekarang ditolong sama Canva banyak kan, kalau yang simple gini-gini tapi kadang-kadang kalau yang sering pakai Canva juga jadi tahu, oh itu pasti desainnya di Canva tuh kayaknya. Saya juga pernah lihat template-nya ya, lumayan agak ini juga sih ya, malu sedikit gitu ya kalau memang terlalu
template banget gitu ya, misalnya kita nggak punya kreativitas gitu, walaupun sebenarnya sah-sah aja sih kalau memang dari kebutuhan produknya seperti itu. Nah, di situ ada AI, ada Photoshop, ada AI di InDesign loh. Ada InDesign buat apa ya? InDesign kan kalau udah multi page ya, kalau single page ya bisa pakai AI gitu ya. Kalau udah multiple page biasanya lebih enak buat pakai InDesign ya, kayak buku kan, majalah dan segala macam itu ngedesainnya sama kontennya enakan pakai InDesign. Nah, jadi kurang lebih itu sebagai seorang seorang graphic designer ya, sebagai seorang graphic designer seperti itu ya. Ini atasnya masih UI ini ya. Ini tool untuk sebenarnya untuk graphic designer ya. Nah ya, selanjutnya adalah ini juga sekarang profesi ini, maksudnya bidang ini baru juga ya, sosial media spesialis. Dengan banyaknya sosmed yang tadinya hanya untuk pribadi, sekarang berkembang menjadi sebuah kebutuhan untuk instansi ya. Tadinya mungkin kayak IG, Facebook itu untuk pribadi saja istilahnya, tapi sekarang instansi pun ada IG-nya, ada sosmednya, sekelas departemen pun ya, kementerian ya, sampai ke sekretariat kepresidenan kan ada sosial medianya. Jadi memang ini baru juga, artinya job ini lumayan baru itu selain dengan adanya sosial media. Ternyata diperlukan seorang sosial media spesialis yang berperan penting dalam menciptakan konten-konten digital yang kreatif dan menarik di media sosial, tentunya yang di platformnya untuk media sosial. Jadi untuk meningkatkan brand awareness, jadi kepedulian terhadap brand suatu organisasi atau suatu perusahaan, dan kalau di perusahaan secara komersial yang ujung-ujungnya untuk meningkatkan angka penjualan ya. Jadi selain itu, di sosial media spesialis juga bertanggung jawab dalam berinteraksi langsung dan membangun hubungan yang baik dengan pengguna sosial media melalui sosial media perusahaan. Jadi dalam konteks ini sebagai humas atau PR, public relation juga ya kan, jadi admin ininya gimana min sih gitu ya, segala macam lah seperti itu sekarang ya. Jadi pada era digital seperti ini, sebagian besar perusahaan sudah banyak ya, perusahaan dan bisnis punya sosmed ya, sosmed sebagai sarana interaksi dengan para pelanggannya ya, bagian daripada CRM ya, Customer Relation Management ya. Dan sosial media ini juga dijadikan sebagai media promosi dan penjualan. Nah, sehingga tentunya hal ini juga didukung dengan customer saat ini yang lebih suka belanja dan melakukan transaksi secara online ya, belanja online ya. Sehingga sosial media spesialis ini sangat banyak dibutuhkan dan mempunyai prospek yang menjanjikan. Jadi saya mungkin akhir 2022 dalam suatu pelatihan ya, ada seorang rekan ya, sesama pelatihan bercerita bahwa dia punya job ngisi konten IG seseorang ya, atau instansi ya, tapi ini lebih ke pribadi ya, yang instansi juga ada, bahwa dia dibayar 2 digit ya, 2 digit juta ya, Anda tahulah berapa ya, 2 digit ini benar, saya tidak mengada-ngada, ini benar. Saya juga seperti kaget, sampai bisa 2 digit hanya dengan dia mengisi konten IG. Tentunya ada kontraknya, ini ada kontraknya, jadi seminggu 2 kali ya, minimal sekali lah, kalau nggak salah 2 kali ya, seminggu 2 kali dengan konten-konten yang dia mau. Jadi misalkan bidang apa ya, bidangnya olahraga atau apa ya, konten terkait dengan itu, sebulan dikasih 2 digit gajinya, salarinya, honornya
ya, seminggu 2 kali, artinya 8 kali upload. Tentu ya nggak bisa comot, ada di internet terus dicomot terus diupload ya, tidak. Tentunya kalaupun ada itu sebagai bahan desainnya, kemudian didesain lagi untuk misalkan IG feed-nya atau IG story-nya gitu ya. Terus diberi teks yang relevan dengan gambar itu. Nah, itu dibuatlah desainnya, nanti diupload di IG-nya. Artinya dia punya password dan akun IG-nya orang yang tersebut ya. Nah, itu lumayan kan, Anda gaji baru lulus belum tentu dapat 2 digit ya. Dan memang satu feed misalkan ada 6 gitu kan, kalau di itu kan biar bagus. Nah, itu cuma seperti itu. Jadi seminggu 2 kali, sebulan berarti kan 8 ya, 8 untuk 10 kalau minggunya ada 5, dapat 2 digit. Nah, ini beneran ya. Tapi ya gambarnya harus selektif gitu ya, harus dengan bidang konteks tema itu, jadi nggak ngasal comot gitu ya. Nah, jadi nantinya memang sosial media space ini dapat bekerja baik secara pribadi atau di bawah agensi ya, atau di startup, perusahaan swasta, maupun sekarang tadi seperti saya bilang di instansi pemerintah, bahkan bekerja secara pilihan yang kayak tadi yang saya sebutkan itu ya. Nah, sekarang apa sih peran dan tanggung jawabnya? Mungkin secara global tadi udah tergambar, tapi saya akan coba bahas di slide berikutnya peran dan tanggung jawab sosial media spesialis. Ya, baik, peran dan tanggung jawab sosial media spesialis diantaranya dia bagaimana melakukan riset tentang materi agar sesuai ya dengan tren yang saat ini ya. Jadi tadi topik-topik tertentu materinya harus apa, jangan sembarangan gitu asal ada dari Google diambil, di save terus diupload. Yang tadi 2 digit yang nggak gitu kalau ya. Kemudian membangun hubungan yang baik dengan pelanggan atau audiensnya ya, dan dalam hari ini yang followernya gitu ya, pengguna sosmed juga ya. Kemudian mengelola konten pada akun sosmed ya, jadi tentunya dia punya dikasih passwordnya, username-nya ya. Kemudian bagaimana merancang strategi pemasaran. Nah, ini kan sosmed dijadikan ajang promosi ya, bagaimana seperti apa, yang ujung-ujungnya kalau perlu barang ini ya di sini link bio atau gini sekarang aja. Pak, gimana kalau instansi pemerintah? Kan mereka tidak, jangan salah, instansi pemerintah juga sebenarnya memasarkan produk program-programnya dia yang secara langsung memang tidak ada keuntungan secara keekonomian langsung, tetapi programnya dia harus disosialisasikan sehingga akan sukses berjalan sesuai dengan program dari kementerian tersebut ya, sebagai public relation, sehingga masyarakat bisa bersinergi untuk mensukseskan program itu gitu ya. Jadi kemudian juga aktif menjalankan marketing campaign yang ada pada sosmed. Jadi marketing campaign itu ya, kalau di marketplace kan kayak Harbolnas segala macam, mungkin ada suatu program-program tertentu yang menjelang ulang tahun instansinya atau ada semacam kegiatan. Nah, itu kan bisa juga marketing campaign-nya seperti itu. Kemudian membalas chat atau komentar dari pengguna sosmed, karena ketika kita membuka sosmed ke masyarakat, berarti kan masyarakat bisa berkomentar di situ, dan mungkin perlu penjelasan lebih lanjut sehingga tidak miskomunikasi ya, kurang lebih sih seperti itu. Nah, jadi ternyata sekarang jadi sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin menjadi sosial media spesialis, skill apa sih yang dibutuhkan? Nah, tentu Anda ingin tahu ya. Jadi dulu ternyata main Facebookan, IG hanya sebagai kesenangan pribadi ya, sebagai ya nggak serius gitu. Banyak juga seperti itu ya, termasuk saya sebenarnya. Nah, akhirnya menjadi serius dan menjadi profesi gitu ya. Seperti itu. Nah,
apa yang perlu dibutuhkan skillnya. Nah, tentu Anda kalau ingin tahu, simak terus di slide berikutnya. Ya, sosial media spesialis kira-kira membutuhkan skill-skill seperti ini ya, seperti dilihat di situ ya, adanya market research skill, karena kan dia tahu pengguna audien dia seperti apa, komunikasi skill tadi, cara jawab komentar yang pedes gitu ya, kadang-kadang komentarnya nggak disaring lagi gitu kan, mesti tahu cara komunikasi skillnya, problem solvingnya seperti apa, misalnya masalah harus memutuskannya seperti apa, ini decision making. Tentu juga harus ada pengetahuan terkait sosial media, kalau Twitter kayak gini, kalau IG kayak gini, kalau Facebook seperti ini. Dan tentu dalam membuat tulisan ya harus kita punya sedikit pengetahuan tentang copywriting ya, skill copywritingnya, sehingga kalimatnya gampang dicerna, gampang diingat ya. Dan yang tidak kalah penting, tahu tentang SEO, search engine optimization, karena kan nanti supaya gampang, supaya naik terus seperti apa, hashtagnya apa gitu ya. Dan kita juga harus melakukan time management yang bagus, karena kan namanya sosmed kadang-kadang 24 jam ya, ada yang komentar segala macam, kapan kita harus launching, yang kayak tadi tuh yang mengupload IG seminggu 2 kali gitu kan, berarti kan harus ada target ya, time manajemennya harus bagus gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu kira-kira apa yang harus bisa atau biasa digunakan ya untuk seorang sosial media spesialis ini. Nah, simak aja di slide saya berikutnya. Ya, sebenarnya sosial media spesialis tidak hanya bisa ini sebenarnya, dari sini ya. Mungkin ya untuk desain grafisnya bisa sekarang dipakai Canva kayak gitu ya, nggak usah pakai Photoshop atau AI ya. Walaupun ya akan lebih baik juga kalau punya Photoshop dan AI, karena tidak template juga ya nantinya. Tapi paling enggak dengan Canva sebenarnya sudah cukup ya. Trello karena untuk diskusi dengan mungkin pemilik akun yang benarnya ya, atau kelembagaannya, misalkan kalau orang gitu kan saling diskusi, ada Hotsuite, ada Google Trends seperti apa untuk melacak tadi traffic, social pilot ya. Nah, itu juga mungkin akan membantu Anda menjadi seorang sosial media spesialis ya, sehingga tool-tool ini ya perlu dipahami, perlu dipelajari gitu ya, kalau seperti itu. Ya, sebenarnya sosial media spesialis tidak hanya bisa ini sebenarnya, dari sini ya. Mungkin ya untuk desain grafisnya bisa sekarang dipakai Canva kayak gitu ya, nggak usah pakai Photoshop atau AI ya. Walaupun ya akan lebih baik juga kalau punya Photoshop dan AI, karena tidak template juga ya nantinya. Tapi paling enggak dengan Canva sebenarnya sudah cukup ya. Trello karena untuk diskusi dengan mungkin pemilik akun yang benarnya ya, atau kelembagaannya, misalkan kalau orang gitu kan saling diskusi, ada Hotsuite, ada Google Trends seperti apa untuk melacak tadi traffic, social pilot ya. Nah, itu juga mungkin akan membantu Anda menjadi seorang sosial media spesialis ya, sehingga tool-tool ini ya perlu dipahami, perlu dipelajari gitu ya, kalau seperti itu.